Halo sobat dan teman-teman trader, bersama Captain Forex kembali, dan kita sudah masuk ke hari ketiga ya, dan kita langsung saja membahas tentang mentalitas dalam trading forex. Jadi ini adalah salah satu materi yang cukup penting juga untuk kita sedikit banyak tahu dan secara bijak memahami, lalu kemudian kita aplikasikan di dalam aktivitas dan sistem trading kita ya. Oke, jangan lupa untuk terus panteng channel Telegram Captain Forex untuk bisa mendapatkan sinyal trading harian yang profitable ya. Mudah-mudahan setiap hari kita diberikan rezeki dengan sinyal forex yang akurat ya. Saya ingin ingatkan bahwa sinyal forex itu kita inginnya selalu profit, tetapi kalau misalnya loss jangan takut, jangan khawatir, karena memang di dalam trading forex itu tidak selamanya akan profit. Oke, tetapi kalau misalnya kita punya rasio kemenangan atau rasio profit 80%, 70%, itu kita sudah sangat happy. Bahkan sampai 60% pun kita tetap bisa profit dalam satu hari ya. Kalau mau saya ada lossnya juga. Oke, nah itu intermezzo saja, karena itu nanti akan kita bahas di dalam mentalitas dalam trading forex. Oke, yuk kita lanjutkan. Nah, mengapa mental jadi topik penting dalam trading forex? Jadi mental itu ya modal yang sangat penting dalam trading forex ya teman-teman. Karena semakin besar modal yang dipergunakan untuk trading, sebenarnya semakin besar pula beban psikologi yang harus dipikul oleh seorang trader. Maka dari itu modal psikologinya pun juga harus tak kalah kuat gitu. Nah, lain halnya dengan buku e-book kita ya, dan juga mentoring program tutorial di mana kita cukup hanya modal 100.000. Jadi sebenarnya beban psikologinya juga nggak terlalu besar ya, sangat ringan sekali. Tetapi nanti takutnya itu pada saat kita sering profit kita jadi sombong, kita jadi serakah dan lain sebagainya. Nanti kita bahas di dalam sesi chapter berikutnya di dalam mental trading forex. Kekuatan psikologi seorang trader bisa dilihat dari kemampuannya bertahan secara mental tentu saja dari sekian banyak dampak psikologi yang biasa dialami dengan menjadi seorang trader. Gampangnya, kualitas mental seorang trader itu terlihat dari bagaimana ia bereaksi ketika mengalami rugi atau sedang memperoleh keuntungan. Apakah ada efek buruk atau tidak setelah dia rugi atau untung? Nah, itu yang nanti kita akan bahas. Mengalami kerugian dan memperoleh keuntungan jika kita kurang hati-hati akan memberikan dampak yang sama buruknya bagi kualitas trading selanjutnya. Jadi harap dipahami tuh teman-teman, harus dicerna baik-baik ya. Nah, hal yang mempengaruhi psikologi seorang trader itu adalah ketika aktivitas trading sedang mau menjalankan transaksi ya. Nah, ada juga trader yang merasa mampu dan punya strategi andalan. Wah, udah merasa yakin dan merasa pede banget deh gitu ya, karena udah banyak ilmu yang diserap, banyak bacaan-bacaan, banyak ikut seminar, banyak ikut training, udah banyak ilmunya gitu kan. Lalu karena terlalu pede, analisa akhirnya diabaikan. Lebih banyak pakai asumsi dan naluri dibandingkan strategi dan analisa sesuai disiplin ilmu trading. Jadi itu juga hal yang pernah dilewati oleh Captain Forex ya teman-teman. Jadi karena merasa udah banyak sekali ilmu materi, dengan membaca grafik sebentar aja kita udah tahu nih mau kemana arah grafiknya, mau buy atau sell gitu. Nah, seringkali kita mengabaikan dan itu menjadi bumerang. Dan ketika malah loss, akhirnya kita down dan kemudian tidak punya rasa percaya diri, dan lebih buruk lagi adalah tidak mau mengevaluasi gitu. Nah, hati-hati ya. Jadi harus tetap rendah hati dan tetap mau belajar dan tetap gunakan disiplin ilmu trading, jaga manajemen dan juga jaga mental kita untuk tetap sehat pada saat kita trading ya. Nanti kan nggak bisa Captain Forex tuh jagain semua masing-masing member dan juga teman-teman ini.
udah begitu profit terus, kemudian udah merasa tahu bagaimana caranya trading, lalu jalan sendiri, kemudian mulai pede sendiri dan sebagainya, akhirnya keluar dari rel dan menjauh dan kemudian tersesat gitu kan. Nah itu yang ingin diingatkan di awal-awal, sehingga kita ikuti jalurnya saja ya, ikuti dari orang yang memang sudah punya pengalaman pahit manisnya trading forex, kalah menang di dalam trading forex ya. Dan juga kita pengen kalian benar-benar sukses dan pelan-pelan menumbuhkan akunnya supaya kita bisa menikmati hasil dengan cara trading dengan mentalitas dan psikologi yang sehat. Nah pada saat profit atau untung itu jadi sombong. Wah bener nih, ternyata analisa saya betul, ternyata aku punya naluri bener nih, bener sekali. Hanya dengan main tebak-tebakan aja kadang-kadang seorang trader bisa menang karena ada faktor keberuntungan. Nah jadi sombong, nggak mau lagi pakai analisa dan nggak mau pakai strategi yang memang harus dipakai gitu kan untuk menjaga money management dan lain sebagainya. Lalu kemudian jadi serakah. Ketika profit jadi serakah. Udah nih target profitnya hari ini sekian dolar misalnya, udah capai tuh. Di sore hari udah capai, malamnya dia mau trading lagi. Wah dia makin lebih bernafsu lagi, makin lebih pede lagi. Kemudian justru malah loss, dan seluruh profit yang dia capai dalam satu hari itu, bahkan hari-hari sebelumnya loss semua, sehingga tersisa modal deponya aja. Masih untung tersisa modal deponya. Kalau modal deponya ikutan amblas gara-gara dia terlalu percaya diri, membuka lot lebih banyak, membuka posisi lebih banyak. Nah keserakahan itulah yang membuat kita seringkali lupa diri dan tidak mengukur kemampuan kita, sehingga mentalitas kita dalam trading itu sudah tidak punya satu boundaries lagi atau tidak punya batasan ya. Jadi teman-teman ikuti sistem Captain Forex, jaga mentalitas, kalau profit jangan sombong, jangan serakah, dan jangan terus-menerus trading. Stop, masih ada hari esok ya, masih ada hari esok. Jangan sampai lupa money management harus dijaga. Oke. Nah ketika loss, rugi, kebalikannya, ada rasa trauma, ada rasa minder, terendah diri, stres, dan juga tidak mau trading lagi. Padahal dalam aktivitas bisnis dagang ya ada untung ada rugi. Pedagang beras saja ada rugi, pedagang sembako ya ada rugi juga. Hari-hari dimana dia pedagang sayur mayur tuh, misalnya dia pagi-pagi dikirimin stok sayur mayur dari petani, lalu kemudian terjadi hujan lebat yang sangat luar biasa sehingga dagangannya tidak laku di pasar pada hari itu, lapaknya kebanjiran, kena lumpur dan lain sebagainya, harga tomat, harga sayur, harga apa semua jatuh amblas dan bahkan tidak laku dan tidak ada harganya. Nah itu adalah sesuatu yang akan terjadi oleh para pedagang gitu loh, dan ada resiko yang harus ditanggung. Jadi dalam trading forex juga teman-teman harus mengerti ada waktu dimana ketika kita akan mengalami loss atau rugi. Oke, harus bisa menerima dengan lapang dada, dan karena kita menjaga money management, kita juga tidak serampangan memasang posisi lot sehingga meskipun rugi tapi tidak sampai kehilangan banyak modal kita, atau bahkan tidak sampai amblas atau habis semua deposit kita. Jadi kembali lagi, ketika mentalitas kita bagus, money managementnya kita juga akan bagus teman-teman ya. Jadi kita tidak perlu merasa down, rendah diri atau stres pada saat terjadi loss, karena loss itu adalah sesuatu hal yang wajar, hal yang biasa di dalam aktivitas usaha atau dagang, termasuk menjadi seorang trader forex. Jangan emosi, jangan ingin balas kerugian. Ya jujur saya Captain Forex bisa menjelaskan ini karena kita mengalaminya gitu loh. Jadi pada saat loss, waduh, padahal itu bener harusnya sell, itu harusnya turun, kok jadi berbalik ke atas, jadi loss ya. Penasaran, pasang lagi, buka posisi lagi, pengen balas kerugian, pengen segera modalnya kembali lagi, pengen segera profit yang udah terkumpul yang kemudian hilang karena loss itu pengen segera balik lagi. Oke. Kalau seorang trader yang punya mentalitas baik, ketika memang dia sudah loss pada hari itu, dan loss itu sesuai dengan batasan loss yang memang sudah ditentukan dalam satu hari, maka dia sebaiknya berhenti trading pada hari itu, kemudian dia tinggalkan tradingnya, besok mulai lagi gitu loh. Jadi relax dan kemudian melakukan aktivitas yang lain yang lebih positif, nonton film kayak, baca berita kayak, pergi makan kayak, atau apa gitu, sehingga
tidak menganggap bahwa kekalahan atau loss, kerugian dalam hari itu menjadi mimpi buruk yang harus segera diselesaikan. Oke, masih ada hari esok, masih ada kesempatan berikutnya. Apalagi ingat, di dalam Kapten Forex cuma hanya 100.000 modal depo. Jadi harusnya kita bisa mengontrol emosi dan juga mentalitas kita jauh lebih baik, karena kita mau step by step seperti naik tangga, ya. Jangan terburu-buru dan gasrak-gusruk. Lalu tidak mau evaluasi. Nah, hal yang paling penting adalah kita harus mau mengevaluasi setiap kesalahan kita. Kenapa bisa loss ya? Waktu terima sinyal dari Kapten Forex bagus, semua profit, kok saya bisa loss gitu misalnya, contohnya. Atau kenapa saya kok loss banyak gitu kan, yang lain kok loss sedikit. Nah, evaluasi. Mungkin pas waktu menaruh posisi salah, sinyal forex dikasih pada jam 12 siang, posisi sudah mau profit, kamunya baru pasang, sehingga tidak kebagian profit, justru malah loss, posisi sudah berbalik arah. Nah, hal-hal itu dievaluasi, terimalah itu sebagai satu bagian dari progres di dalam aktivitas trading. Evaluasi lagi, lalu perbaiki lagi di esok hari, lalu kemudian trading lagi sebagai seorang trader yang tetap tenang, tetap kalem, dan bertumbuh sebagai profesional trader. Oke? Ya, kita lanjutkan teman-teman. Faktor yang harus diperhatikan agar kesehatan mental dalam trading forex itu terjaga. Jangan trading dengan modal deposit besar. Itu yang harus diperhatikan. Pinjam dana, jual aset, jual handphone, jual apapun gitu loh. Lalu bahkan sampai nekat pinjam online untuk bisa trading. Karena nantinya ada tekanan. Ya, makanya ada orang yang bilang kalau trading forex itu pakai uang dingin. Yang uang yang istilahnya nggak akan menyakitkan kalau itu loss atau hilang. Ya, karena memang potensi terjadinya resiko dan kerugian itu bisa di dalam trading forex. Tetapi kalau misalnya kita mengikuti sistem dari Kapten Forex yang modal deponya hanya 100.000, ya harusnya kita tidak perlu pusing dan tidak perlu sampai harus pinjam dana. 100.000 semua orang pasti punya lah ya. Nah, bagaimana cara mengembangkan 100.000 rupiahnya menjadi 100 juta dalam 100 hari? Ikuti sistemnya, ikuti mentoring programnya, pantang terus dan nyalakan notifikasi Telegram channel. Ketika dikasih sinyal, langsung pasang posisi. Dan ketika dikasih stop loss dan take profit, pasang stop lossnya, pasang take profitnya. Jangan tidak mengikuti arahan. Ya, ketika ada kelas, ikuti kelasnya. Pokoknya itu yang akan membuat kamu bisa growing akunnya dalam menjalani aktivitas trading forex. Ya. Oke, lalu kedua, jangan trading dengan goal yang tidak realistis atau dipaksakan. Modal depositnya mulai 100.000, mulai trading dengan akun real setelah melewati fase akun demo ya. 10 hari pertama kan akun demo, lalu 20 hari berikutnya start dengan akun deposit 100.000. Dengan target 100.000 pengennya untungnya 200.000 sehari, 300.000 sehari. Itu kan 2-3 kali lipat. Bisa saja terjadi, tetapi beban psikologi yang ditanggung akan sangat berat. Saya punya tagihan, saya punya kebutuhan, saya punya ini dan segala yang harus dibayar. Jadi saya harus dapat untung 200-300 ribu. Itu di channel yang lain ngajarin kita untung bisa sampai ratusan persen, berkali-kali lipat dalam satu hari. Ya silahkan aja. Kalau Kapten Forex pengen ngajarin sistem trading yang sehat, sistem trading yang bertumbuh secara mental dan pelan tapi pasti, lalu kemudian dengan strategi yang tepat menghasilkan hasil yang hebat. Tapi kalau misalnya kamu memaksakan untuk bisa menghasilkan 200, 300 bahkan sampai 500 ribu karena pengen bayar tagihan, bayar cicilan dan lain sebagainya, kamu nanti akan masuk ke dalam fase trading dengan mentalitas yang buruk. Karena ada tekanan, ada target yang tidak realistis, terlalu jomplang antara modal deposit dengan dengan target keuntungan. Kalau Kapten Forex tuh targetkan dalam satu hari asalkan bisa dapat 20-30% dari modal depo, itu sudah sangat luar biasa.
mestinya harusnya satu hari itu 10% juga sudah mantap sekali gitu loh. Bahkan ada juga yang menawarkan pakai sistem robot profit targetnya cuma 1% sehari, dan itu realistis. Jadi kalau kita bisa mencapai 10, 20, 30% maksimal itu udah oke. Jadi kalau modal deponya 100.000 dapat 20.000 dan 30.000 disyukuri, dan itu biar dikembangin setiap hari. Nanti kita akan belajar sistem compound profit ya. Jadi jangan trading dengan goal yang tidak realistis atau dipaksakan. Ikuti sistem Kapten Forex dan kamu pasti akan berhasil. Lalu selanjutnya teman-teman, kita akan masuk ke yang nomor 3 yang harus diperhatikan agar kesehatan mental dalam trading forex kita tuh terjaga. Jadi jangan trading dengan asumsi dan naluri. Tetap ikuti protokol dan disiplin ilmu trading, tetap ikut mentoring, tetap rendah hati. Sehebat apapun yang sudah kamu lalui dan kamu sudah berhasil, sukses dan sebagainya, Kapten Forex sih cuman hanya tetap bisa berpesan supaya tetap rendah hati, tetap mau mengikuti arahan, tetap mengikuti protokol dan disiplin ilmu trading. Seperti kayak Kapten Forex nih, meskipun sudah banyak yang udah dilalui, pengalaman, ilmu, materi yang udah diserap dan udah banyak sekali deh, tapi ya tetap saja gitu, mau belajar, mau mencari materi-materi baru, mau mencari teknik-teknik baru gitu loh. Artinya karena trading forex itu tidak ada sistem yang baku dan pasti dan garansi sukses gitu ya. Jadi kita tuh tetap harus mengikuti tren di pasar, lalu perkembangan terkini, kemudian juga hal-hal yang membuat kita punya sistem trading itu semakin baik dan semakin baik ya. Jadi hindari asumsi dan naluri ya. Udah merasa hebat jadi kita main tebak-tebakan, jadi judi deh ya, nggak boleh. Oke, itu saran, tapi kalau misalnya teman-teman punya persepsi sendiri ya silahkan gitu ya. Oke, lalu yang keempat, jangan trading berlebihan saat sudah capai goal profit harian. Nah, kalau Kapten Forex itu punya goal trading hariannya itu 1:3 yang paling realistis. Jadi misalnya loss $10, profit $30. Jadi kalau sudah capai profit $30, ya sudah selesai, nggak mau ngoyo. Misalnya itu tercapai dalam satu kali short trading gitu loh. Pagi-pagi udah dapat sinyal yang bagus, kemudian pas waktu di trading kan profit $30. Ya sebaiknya sudah saja. Jadi nggak perlu ngoyo harus ngejar lagi sampai siang, sampai sore, sampai malamnya gitu. Kecuali masih ada posisi yang masih terbuka, yang masih floating, yang masih menunggu profit atau menunggu loss gitu ya. Kita sudah $30-nya kita udah capai, tapi masih ada nih posisi yang masih terbuka yang belum kita close. Nah itu ya kita harus tungguin sampai kita pastikan itu nanti akan profit atau loss gitu loh teman-teman ya. Terus kalau misalnya kita udah tentukan lossnya kita $10 satu hari, ya jangan emosi dan jangan balas dendam kalau ternyata kita sudah loss. Di siang hari kita sudah loss $10. Aduh, udah kena $10 nih. Terus pengen balas dendam, trading lagi. Nah, nanti mental dan psikologinya kita, faktornya kita jadi sudah tidak sehat lagi, dan kita sudah tidak bisa mengontrol money management juga dalam aktivitas trading, dan itu tidak baik dan tidak disarankan. Ya, jadi kalau kita punya rasio 1:3, maka ketika kalah sudah loss di $10 ya sudah, ketika loss di profit di $30 ya sudah juga, gitu ya. Oke, nah selanjutnya, nah itu tadi jangan balas dendam atau emosi saat loss ya, tadi udah kita bahas. Oke, masih ada hari esok, masih ada kesempatan trading di hari berikutnya. Kita tenangkan diri, relax, bercengkerama dan berkumpul dengan keluarga, kontak pacar kamu, berkongkow sama temanmu gitu, jauh lebih penting dibandingkan kita memaksakan diri untuk masuk ke dalam pasar saat kita sedang mengalami kekalahan ya. Tarik napas dulu ya, istirahat dulu gitu ya teman-teman. Oke, jaga supaya mentalitas kita bagus terus. Jangan trading manual saat sedang banyak masalah eksternal. Apa yang dimaksud dengan trading manual? Ya trading manual itu ya kayak sekarang kita ini. Kita kan kalau misalnya teman-teman terima sinyal forex harian dari Kapten Forex kan, nanti kita entry posisinya manual. Kita masuk gitu, buka GBP, USD, sell kita buka gitu kan. Kemudian
kita buka 5 posisi ya kan, lotnya 0,05 atau 0,01 gitu kan, sesuai dengan arahan atau instruksi. Stop lossnya berapa, take profitnya berapa, itu manual. Tapi pada saat sudah pasang stop loss dan take profit, itu sudah semi otomatis, karena nanti pada saat dia sudah menyentuh stop loss maka dia akan loss, ketika dia menyentuh take profit maka dia akan profit. Nah, kalau lagi banyak masalah eksternal, jangan trading manual. Dalam arti stop lossnya dibuka, take profitnya dibuka, itu bahaya sekali teman-teman ya. Jadi Captain Forex pernah mengalami ketika lagi banyak masalah, harus ngangkat telepon, harus ngebalas chat dan lain sebagainya, lalu lupa memasang stop loss dan take profit, yang itu sebenarnya sudah sangat disetting untuk mengamankan posisi trading kita. Akhirnya dia lagi floating, kemudian lossnya sudah sangat banyak sekali, dan sampai akhirnya terjadi MC. Wah, akunnya nggak bisa diselamatkan. Nah, itu adalah hal-hal yang harus dijaga, dan itu sangat mempengaruhi mental kita sebagai trader ya teman-teman. Jadi kalau misalnya dari penjelasan dari Captain Forex ini ada yang masih belum dipahami, nggak apa-apa. Nanti dalam perjalanannya kita akan pelan-pelan paham, kita akan menguasai, kita akan mengerti. Lagi pula kita juga menggunakan modal yang relatif kecil, diawali dengan modal depo dengan akun demo, lalu cuma hanya 100.000 kalau kita pakai akun real. So Captain Forex pengen sekali kalian itu sukses trading forex tanpa harus modal yang besar, kemudian juga mencapai goal yang realistis dengan strategi yang jangka menengah ya. Kalau 100 hari itu jangka menengah. Lalu kemudian kita bertumbuh sebagai trader yang sehat, yang mandiri dan profesional. Oke. Lalu jangan trading manual saat sibuk kerja dan tidak bisa kontrol waktu. Nah, ini ada hubungannya juga nomor 6 ya. Kalau yang nomor 6 tuh ada banyak masalah eksternal. Kita lagi dimarahin sama bos, lagi berantem sama pacar, lagi lagi ada masalah rumah tangga, lagi ditagih hutang dan lain sebagainya. Itu akan mengacaukan psikologi dan mental trading kita. Terus kalau misalnya kita lagi sibuk kerja dan tidak bisa kontrol waktu, kita tidak pasang stop loss, tidak pasang take profit, itu danger, dan itu nanti akan mempengaruhi mental psikologi kita ya. Jadi teman-teman ikuti aja terus mentoring daripada Captain Forex. Semoga sinyal forex harian selalu memberikan profit dan untung. Jangan sombong, selalu gunakan stop loss dan take profit untuk memaksimalkan hasil dan meminimalisir resiko. Ya, stop loss itu sistem yang sudah disetting secara otomatis untuk menentukan kalau misalnya memang ternyata posisi trading kita yang kita buka itu grafiknya menuju ke grafik lawan arah yang menuju ke loss, ya udah kita ikhlasin aja. Memang ada saatnya dimana pada saat kita memasang posisi kita akan loss, dan pada saat kita membuka posisi kita akan profit. Nah, kita tinggal perbanyak saja take profitnya teman-teman. Kita perbanyak saja peluang profitnya, strateginya, money managementnya ya. Nah, itu saja teman-teman ya, kurang lebih ada 8 hal yang bisa Captain Forex bagikan supaya kita mengerti bagaimana membangun sistem trading yang sehat dan dengan dukungan mental yang kuat, psikologi yang kuat. Oke, jadi itu adalah terakhir. Tinggal kita masuk ke materi selanjutnya hari keempat, yaitu money management dalam forex. Oke, dan seperti biasa ikuti terus panduan belajar praktek trading forex dan super komplit ini untuk pemula dan awam usia 17 sampai 70 tahun bisa ikuti. Ya, memang sudah terbukti, bahkan ada yang usia 15 tahun pakai akun ibunya itu dia bisa profit secara konsisten, belajar step by step. Oke, dengan sistem mentoring dari Captain Forex. Jadi kita ada member login. Di sini kamu bisa mengakses materi-materi dan teori, tutorial dan lain sebagainya. Lalu di sini notifikasi harian, informasi, update sinyal forex di channel Telegram. Lalu kita praktekin sama-sama semuanya di aplikasi MetaTrader untuk bisa mendapatkan profit. Jangan lupa kita juga nanti ada Zoom class, ada live trade ya, sudah sering di-share di channel Telegram. Live trade-nya Captain Forex real dengan recording yang real time pada saat buka posisi, pada saat close posisi. Ya teman-teman, itu saja materi kita di hari ketiga. Sampai ketemu di hari keempat. Sukses terus dan salam profit, salam cuan dari Captain Forex.